Salsabila. Ya, sampai sini ya, tabel 3.19 yang ada di buku, betul, Salsabila? Oh, oke. Ya, baik, saya ulang sedikit ya. Jadi setelah kita menghitung kebutuhan air bersih dalam suatu gedung itu, yang kita kenal dengan 3A, yang bisa bisa menggunakan 3 metode itu. Nah, setelah mengetahui kebutuhan air bersih, maka selanjutnya adalah membuat isometri untuk keperluan perhitungan dimensi pipa air bersih gitu ya. Jadi untuk perhitungan dimensi pipa air bersih ini bisa digunakan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode kerugian gesek, kemudian ada metode unit alat plumbing, kemudian ada metode pipa ekivalen. Nah, nanti yang kita pelajari di sini adalah yang kerugian gesek dan pipa ekivalen. Untuk yang unit alat plumbing itu tidak ada di buku ya, tetapi itu menggunakan sumber yang lain, dari buku yang lain, dan itu sangat sederhana, caranya hampir sama ketika kita menghitung kebutuhan air bersih dengan menggunakan unit alat plumbing. Jadi ketika diketahui UAP-nya berapa, langsung kita bisa konversi dimensi pipa yang digunakan berapa gitu. Nah, untuk yang akan kita pelajari ini yang pertama adalah metode kerugian gesek. Untuk metode kerugian gesek dan pipa ekivalen ya, semua metode itu sebaiknya dihitung setelah kita menggambar isometrinya. Nah, untuk yang pertama, metode kerugian gesek, kalian bisa buka buku di halaman 79, buku Morimura ya, Nurbambang, Sofyan Nurbambang dan Morimura. Di buku halaman 79, silakan dibuka. Di situ ada tabel 3.19 dan ada gambar 3.66. Sudah ketemu Salsabila? Tabel 3.19 di halaman 79. Sudah ya. Saya harap semuanya juga sudah membuka bukunya masing-masing karena jika tidak membuka tabel yang ada di buku itu, maka akan sulit memahami apa yang saya sampaikan. Secara gambarannya seperti ini ya, kurang lebih hampir sama seperti ini yang ada di slide. Jadi ada 13 kolom ya, sebenarnya 15 kolom ya. Yang ada di tabel 3.19 itu ada 13 kolom, ditambah 2 kolom itu sebelum kolom yang pertama yaitu lantai dan daerah. Nah, sebelum masuk ke tabel itu, maka kita harus membuat isometri seperti halaman 78 di gambar 3.66. Itu adalah isometri dari sistem plumbing air bersih, kemudian setelah tahu isometrinya baru dihitung ya berdasarkan tabel 3.19. Jadi buat isometri dulu baru kita bisa masuk ke tabel 3.19. Nah, untuk isometri yang ada di gambar 3.66 itu setelah jadi isometrinya, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah membagi ruang saniter itu menjadi beberapa sistem. Sistem ini maksudnya adalah sistem pengalirannya. Ya, jadi dibagi menjadi beberapa sistem yang memiliki ujung pipa yang berbeda. Seperti yang ada di gambar 3.66, di situ ada berapa sistem, Salsabila? Salsabila. Dua sistem ya. Jadi ada dua sistem. Sistem yang pertama itu adalah dari B dari B menuju ke D5. Kemudian yang sistem kedua dari A5 menuju ke H5. Di situ ada notasinya ya. Jika kalian lihat di situ ada A, ada B, notasi itu adalah huruf-hurufnya, huruf dan angka untuk menamakan jalurnya itu. Jadi ada A, B, kemudian ada C, D, E gitu ya.
kemudian ada A5, B5, C5, D5 gitu. Kemudian untuk yang ke kanan di situ ada A5, E5, F5, G5, kemudian H5. Nah, notasi itu biasanya dengan huruf. Untuk angkanya itu yang menunjukkan lantainya. Jadi seperti yang terlihat di gambar 3.66 itu ada A5 sampai dengan H5 itu berarti notasi untuk lantai 5, sedangkan yang A4 sampai H4 itu notasi untuk lantai 4 dan seterusnya. Untuk lantai 3 berarti A3 sampai H3 gitu. Nah, di situ ada dua sistem ya. Sistem yang pertama itu adalah dari B ke D5, kemudian sistem yang kedua adalah A5 sampai ke H5. Jadi dia memiliki ujung pipa yang berbeda. Nah, ini contohnya lagi untuk isometri ruang saniter A2 yang ada di slide ini ya. Di sini ada dua sistem ya. Sistem yang pertama adalah yang ke arah kiri, ujungnya ini sampai ke V6 ya. Kemudian sistem yang kedua itu adalah percabangan A6 ini sampai dengan I6 gitu ya. Jadi ini juga ada dua sistem gitu. Nah, kemudian ada isometri lagi, coba kita lihat. Kalau ini kira-kira Salsabila bisa dipilih temannya salah satu. Putri tes suara Putri. Iya, Bu. Ya, suaranya pelan sekali Putri. Putri, untuk isometri ruang saniter C yang ada di slide ini, ada berapa sistem kira-kira, Put? Satu. Satu? Masa satu? Coba lihat ya, ini roof tank, kemudian dia turun ke bawah, sini ya. Dia diturunkan ke lantai 6 ini. Nah, di sini ada cabang ke kiri dan ke kanan. Gitu ya. Yang ke kiri kita lihat, di sini hanya ada satu jalur pipa. Berarti ini adalah sistem pertama. Kemudian, percabangan ini yang ke kanan, ya ke arah aliran yang berbeda, ini kan ke kiri ya, yang ini ke kanan. Berarti ini sistem yang kedua. Gitu ya, Put? Jadi ada berapa sistem ini, Put? Dua sistem. Putri? Dua sistem, Bu. Dua sistem. Sistem yang pertama dari mana sampai mana ini? Dari yang turun dari roof tank ke arah kiri. Ya, dari ini ya, A6 sampai dengan V6. Kemudian yang sistem yang kedua dari A6 sampai ke apa? Ini. L. Kelihatan nggak kalau saya nunjuk gini? Kelihatan, Bu. L ya, L6. Gitu ya. Jadi di sini ada dua sistem. Kemudian kita lihat di sini. Ini ada berapa sistem? Ini sama ya. Ini sistem pertama yang ke kiri, kemudian sistem yang kedua yang ke kanan. Oke, semoga kalian paham ya mengenai pembagian sistem ini. Kemudian setelah kita bagi sistemnya, kita tentukan jalurnya. Jalur pada sistem itu yang kita harus berikan notasi itu dulu. Jalur atau daerah di tabel 3.19 di buku di halaman 79. Nah, jalur ini sama dengan daerah. Jadi A ke B gitu ya. Itu A ke B ya, bukan A ke 13 ya itu ya. Kalau lihat di bukunya, A ke B, kemudian B ke A5, kemudian A5 ke B5, B5 ke C5, C5 ke D5. Itu adalah jalurnya. Jadi jalurnya itu adalah jalur pipa yang memiliki satu beban dari alat plumbing. Jika dilihat itu, atau jalur yang memiliki percabangan. Jadi A ke B, kemudian B ke A5, A5 B5, B5 C5, C5 ke D5. Jadi jalur pipa yang sekiranya dia menanggung
beban alat plumbing atau jalur pipa jika ada percabangan. Ya, alat plumbing itu juga dianggap percabangan dari jalur pipa itu. Nah, kemudian kita masuk ke tabelnya. Setelah di tabel 3.19 ya, Putri? Iya, Bu. Iya, bisa pilih temannya salah satu, Put. Cynthia, Bu. Cynthia? Cynthia. Oh, Cynthia sudah pernah. Yang lain. Yang cowok. Saya pengen cowok. Cowok, Put. Muhammad Alfan, Bu. Muhammad Alfan. Alfan, Tata. Siapa Alfan? Ahmad Taufan, Bu. Ahmad Taufan. Taufan? Ya, Bu. Oke. Sudah ketemu tabel 3.19 halaman 79, Taufan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Daerah tadi apa itu maksudnya? Daerah itu yang sistemnya itu, Kak, Bu. Kan beda lagi ya. Jadi habis lantai sistem kemudian ada daerah. Daerah itu adalah yang sesuai dengan jalur pipa itu tadi ya. Ada A ke B, kemudian B ke A5, A5 ke B5 gitu ya. Paham, Taufan? Oh iya, Bu. Oke. Setelah daerahnya, jadi daerahnya itu diidentifikasi ya untuk per lantai dan per sistem gitu. Kemudian di situ untuk lantai 5 ya ada sistem 1, sistem 2. Sistem 1 dimulai dari A ke B berakhir ke C5 ke D5 gitu ya. Kemudian untuk yang sistem 2 itu dimulai dari A5 sampai E5. Kemudian diakhiri di G5 dan H5. Itu ujungnya sistem kedua. Paham, Taufan? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, kemudian kita masuk ke kolom berikutnya yaitu kolom ke-1 yang berisi beban unit alat plumbing. Jadi kita hitung berapa beban unit alat plumbing untuk masing-masing jalurnya atau masing-masing daerahnya. Jadi untuk yang daerah pertama yaitu A ke B itu kita harus tahu berapa beban unit alat plumbingnya. Gitu ya. Nah kemarin beban unit alat plumbing berarti kita harus identifikasi terlebih dahulu mengenai, aduh catatan saya hilang, mengenai alat plumbing yang digunakan. Coba Taufan, A dari jalur pipa A ke B itu kira-kira menanggung unit plumbing apa saja? Atau menanggung alat plumbing apa saja gitu ya. A ke B itu adalah pipa utama dari roof tank turun ke bawah atau turun melayani untuk berbagai lantai untuk semua gedung. Jadi A dan B itu kira-kira menanggung alat plumbing apa saja? Tahu? Itu kayak kloset, baru tuh ya, anunya, Bu, apa? Kloset, bak cuci tangan, terus Bak cuci tangan, terus bak mandi. Bak mandi ada kah? Kloset, bak cuci tangan. Aduh. Tempat yang untuk kencing berdiri tuh, Bu, buang air untuk berdiri itu. Apa di situ ada namanya tuh? Di lantai 4 tuh. Apa namanya? Urinoir.
Ya, urinoir atau peturasan ya. Terus ada lagi? Tangki gelontor petarusan. Yaitu peturasan sama dengan urinoir, ya kan? Iya, Bu. Jadi apa saja tadi? Bak cuci tangan, kloset, sama urinoir. Oke, nah sekarang kita identifikasi klosetnya, dia menggunakan kloset tipe apa di situ? Kloset, katup, Gelontor. gelontor. Oke, keterangannya ada di lantai 4 ya. Jadi kloset, katup, gelontor, kemudian bak cuci tangan, kemudian peturasan menggunakan yang tangki gelontor. Gitu. Nah, sudah diidentifikasi alat kelaminnya apa saja. Nah, setelah mengidentifikasi, kita harus tahu jumlahnya. Sekarang jumlah per lantainya dulu. Untuk jumlah per lantai, klosetnya ada berapa? Taufan? Tiga, Bu. Ada 3. Bak cuci tangannya? Bak cucinya 3. Oke, kemudian peturasannya? 1, Bu. 1. Itu untuk per lantai. Nah, sekarang kita lihat daerah A ke B ya, dari roof tank menuju ke bawah itu, percabangan ke lantai 6, dia menanggung berapa lantai kira-kira, Taufan? A ke B. Ya, dia pipa utama turun dari roof tank menuju ke lantai 5. Karena dia pipa utama atau pipa pertama yang keluar dari roof tank, berarti dia harus berarti beban yang ditanggung itu adalah untuk 5 lantai. Jadi untuk keseluruhan lantainya. Paham? Ya, Bu, paham, Bu. Oke. Jadi 5 lantai. Di sini berarti alat kelaminnya ada 3 kali 5 untuk klosetnya, berarti 15 ya. Bak cuci tangannya juga 15. Kemudian peturasan tangki gelontor berarti 1 kali 5, yaitu 5. Nah, untuk menghitung UAP-nya berarti kita harus mengalihkan jumlah alat kelamin itu dengan nilai bebannya untuk masing-masing alat kelaminnya yang bisa dilihat di tabel 3.16. Silakan dibuka. Sudah ketemu, Taufan? Udah, Bu. Oke, berarti untuk jalur A ke B itu adalah karena ada 15 kloset, berarti 15 dikalikan 10, kemudian 15 dikalikan berapa bak cuci tangan ya? Bak cuci tangan berapa? 2, Bu. Ya, berarti 15 kali 2. Terus peturasan di situ ada 2 ya, peturasan katup sama yang tangki. Yang tangki itu 3, berarti 5 dikalikan 3, 15. Totalnya berapa? 150 ditambah 30 tambah 15. 195, Bu. Oke, ketemu ya. Sesuai dengan tabelnya ya, Taufan ya. Iya, Bu. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Taufan bisa pilih salah satu temannya. Febri, Bu. Febri cowok atau cewek? Cowok, Bu. Cowok. Febri? Febri, tes suara dong.
Febri kayaknya tidur deh, Taufan. Bisa pilih yang lain, Taufan? Yang cewek? Alfi, Bu. Alfi. Alfi? Hadir, Bu. Hadir, oke. Alfi, kira-kira tahu nggak yang beban unit alat kelamin kolom 1 untuk daerah B ke A5 ketemu 39 dapat dari mana? Nggak tahu, Bu. Oke, kita lihat ya. Tadi A dan B sudah clear dari mana 195 itu. Nah, sekarang kita lihat B ke A5. Coba lihat jalurnya yang ada di buku itu. B ke A5, ya kan? B ke A5 itu adalah menanggung semua alat plumbing yang ada di lantai 5. Benar nggak, Alfi? Iya, Bu. Benar. Ya, BA5 itu adalah menanggung semua alat plumbing yang ada di lantai 5. Nah, alat plumbing yang ada di lantai 5 itu ada apa saja? Alfi. Ada alat-alatnya, Kak, Bu? Ya, dan jumlahnya. Alatnya tadi tuh ada kloset katup gelontor, Berapa cuci tangan jumlahnya? sama tadi tuh yang kloset tadi tuh ada 3. Bak cuci tangan ada 1 sama peturasan ada 3. Nggak kebalik. Iya, salah. Pas cuci tangannya ada 3, peturasannya ada 1. Oke, kemudian setelah tahu itu gimana? Langkah-langkah selanjutnya? Dilihat apa unit alat plumbingnya itu di tabel Sesuai? 3.16. Oke. Terus? Terus itu di masing-masing unit plumbingnya itu dikalikan. Untuk kloset katup gelontor itu dikali 3 dikali 5, 15. Terus bak cuci tangan tadi 3 jumlahnya dikalikan 5, 15. Terus untuk peturasan itu dikalikan 5 juga, Bu. Bak cuci Salah. tangannya Bak ada cuci tangan 3. kali 2. Iya. Mm-mm. Bak cuci tangannya kali ada 3. Dikali 3 kali berapa? 3 dikalikan 2. Ya, Kak, Bu. Iya, betul, betul. Terus yang peturasannya itu ada 1 dikalikan 5. 5, yakin. Peturasannya tangki ya. Iya, salah. Peturasannya tangki dikalikan 3, Bu. 3. Oke, berarti totalnya berapa? Tadi 195. Loh, 195 itu untuk jalur A ke B. Kalau B ke A5, berarti dia hanya menanggung untuk satu lantai, yaitu di lantai 5 gitu. Tadi yang dihitung 3 kali 10, 30. Kemudian 3 kali 2, 6. Kemudian 1 kali 3, 3. Berarti totalnya berapa? 30 ditambah 6 ditambah 3. 39, Bu. Iya, benar nggak? Yang ada di tabel sesuai nggak? Sesuai, Bu. Oke, sesuai ya. Atau bisa cara cepatnya adalah tadi yang A ke B itu adalah 195, itu untuk menanggung 5 lantai. Nah, untuk satu lantainya berarti 195 dibagi 5, gitu ya. Jadi 195 dibagi 5 ketemunya 39. 39. Paham sampai sini?
Alfi? Paham, Bu. Oke, Ya, Bu. terima kasih Alfi. Ya. Iya. Masih bentuk tabel. Ya. Terus berikutnya A5 ke B5. Alfi, atau tadi yang muncul tadi siapa namanya? Tiara kah? Ti? Tadi siapa yang permisi Bu? Itu siapa? Tiara. Oh, Salsabila. Salsabila sudah ya. Alfi, silakan pilih temannya satu, Alfi. Yang Danisa, cowok, Bu. cowok. Oh, yang cowok. Randy, Bu. Randy. Randy, halo Randy. Hadir, Bu. Hadir ya. Ya, Bu. Randy? Ya. Jalur selanjutnya atau daerah selanjutnya yaitu A5 sampai B5. Iya. Nah, gimana bisa ketemu di tabel tuh beban unit alat kelaminnya berapa, Randy? Bebannya itu cuma katup gelontor itu ada 3, Bu. Jadi karena satu lantai ada 3 dikalikan unit beban alat lambingnya 10 jadinya 30. Oke. Kemudian yang B5 C5? Untuk B5 ke C5 itu ada 2, jadi 2 dikalikan 10 20, Bu. Oke, begitu ya. Kemudian Ya. yang terakhir C5 D5 itu hanya menanggung satu Satu. kloset. Ya, jadi cirinya adalah semakin menuju ke ujung sistem, maka nilai UAP-nya semakin kecil. Sedikit. Oke, Gitu ya. Oke, terima kasih Randy. makasih, Bu. Ya. Randy, silahkan pilih temannya satu. Cowok atau cewek, Bu? Cewek. Cewek. Isna, Bu. Isna. Isna, silakan Isna. Halo Isna. Halo, Ibu. Oh ya. Halo Isna, suaranya kecil sekali ya. Isna, kita bergerak ke ke kolom yang kedua ya. Di situ ada apa, Isna? Kolom kedua apa? Suaranya kecil banget ya. Agak teriak, boleh nggak? Halo, Ibu. Halo ya. Kolom yang kedua isinya adalah Kolom yang kedua itu yang A5, E5 itu ya, Bu? kolom yang kedua, kolom yang nomor 2, Lawi 2. Iya, yang laju aliran, Bu. Ya, laju aliran ya. Saya ngetes nih. Oke, laju aliran atau satuannya di situ liter per menit. Kolom tersebut itu dicari dengan menggunakan angka yang ditemukan di kolom pertama dengan gambar diagram alir, gambar dari laju aliran atau gambar 3.61. 3.61. Seperti yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan air. Ini ya 361. Di halaman 67. Ketemu Isna? Ketemu, Bu.
Ya, ketemu ya. Nah, yang di slide ini itu yang A. Tapi kalau misalkan UAP-nya kecil, itu yang digunakan adalah yang B. Bentar, ada nggak ya di sini? Oh ya, di sini ada ya. Jadi ada A dan B. A ini untuk yang beban yang besar, sedangkan yang B untuk beban yang kecil. Nah, cara mencarinya adalah gimana, Isna? Isna? Lupa caranya. Caranya adalah ketika kita sudah punya unit beban alat plumbingnya ya di kolom 1 itu kita plotkan. Jadi beban unit alat plumbingnya itu adalah sumbu X-nya, sedangkan yang Y-nya adalah alirannya dengan satuan liter per menit gitu ya. Jadi kalau misalkan itu daerahnya A ke B itu adalah 340. Nah, 340 berarti kita harus pakai yang A ya. 340, ini bisa nggak ya pakai ini ya? ...340 itu sekitar kita harus membagi secara proporsional ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, oke. 340 berarti sekitar di sini ya. Nah, kita plotkan sampai berpotongan dengan grafik yang nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena di dalam UAP yang 340 itu menanggung katup gelontor. Karena sudah berpotongan di sini, maka kita bawa ke salah nggak ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. 1, nanti kita bawa ke sini. Ibu, Ya. itu beban unit alat plumbingnya bukan 195 Kak, Bu? Oh iya, sorry ya, pantesan salah. 195 ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi 195, 1, 2, 3, 4, sekitar di sini ya. Nah, kita gambar di sini. 1, 2, 3, 4 ya di sini. Nah, kita gambar sampai berpotongan. Nah, jika sudah berpotongan, maka kita tarik garis ke kiri. Ini ya. Nah, kita lihat di sini itu nilainya berapa? Ya, kurang lebih 340 liter per menit. Gitu ya. Isna paham, Isna? Isna. Oke, kemudian yang kedua itu beban alat plumbing adalah 39 karena kecil kita gunakan di sini ya. 39 kita garis dari vertical line. Nah, kira-kira di sini 39 karena 39 juga ada katup gelontornya, maka kita tarik ke atas di sini, kemudian kita tarik ke kiri. Itu ya, ketemu 170 liter per menit. Gitu ya. Paham? Salsabila, Isna? Oke. Jadi untuk kolom kedua sudah paham ya. Nah, kita masuk ke kolom yang ketiga. Isna silakan pilih temannya. Salah satu cowok. Satria, Bu. Satria.
Ya, terima kasih Isna. Satria, tes suara. Hadir, Bu. Ya. Bentar ya. Oke, Satria, kita masuk ke kolom 3 ya. Kolom 3 itu tertulis di situ ukuran pipa. Jadi kita sudah menentukan ukuran pipa di kolom yang ketiga itu. Tapi jika dibaca lebih lanjut ya, ukuran pipa dengan satuan milimeter dengan R itu adalah nilai kerugian gesek kurang dari 37,2 dengan satuan milimeter per meter. Nah, R ini dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di halaman 76, ya, bisa menggunakan persamaan 3.8 dan 3.9, ya. Yang kita gunakan 3.9, ya, yang sering digunakan adalah 3.9 karena di situ adalah nilai K atau koefisien. Koefisiennya di situ nilainya adalah 2 sampai 3, ya, biasanya diambil 2,5, ya. Tetapi itu juga akan dipengaruhi oleh banyaknya percabangan yang ada di pipa tersebut. Ya, semakin banyak cabangnya biasanya semakin besar koefisiennya. Nah, sebelum menentukan atau mencari angka yang ditemukan di kolom ketiga itu ya 80, 65, 65, 50, 50, kita harus menghitung nilai kerugian geseknya atau nilai R-nya. Di situ 37,2. Nah, 37,2 itu dihitung berdasarkan persamaan 3.9 ya. Jadi 1000 dikalikan H minus H1 dibagi dengan K dikalikan L besar ditambah L kecil. Gitu ya. Ketemu Satria? Satria? Ya, Bu. Oke, persamaan yang digunakan ada di halaman berapa untuk menghitung R? Ada di halaman 76, Bu. Iya, di persamaan nomor 3.9. Oke, 3.9. Nah, kita harus identifikasi itu. Di persamaan 3.9 itu ada H, ada H1, dan ada K, serta ada L besar dan L kecil. Kita identifikasi ya. Yang pertama adalah H. H itu adalah tinggi, H itu adalah head ya sebenarnya ya. H itu head started pada alat plumbing. Nah, itu besarannya adalah, kita lihat di gambarnya 3.66. Di situ ada 8,5 ditambah dengan 2. Ketemu 8,5 ditambah dengan 2. Itu adalah H untuk lantai 5 sistem yang pertama. Ya, jadi nilai R ini dihitung untuk masing-masing sistem. Jadi kalau misalkan lantai 5 itu ada 10 sistem, berarti harus menghitung nilai kerugian geseknya untuk 10 sistem. Gitu ya. Nah, ini lantai 5-nya ada 2 sistem, kita menghitung sistem yang pertama terlebih dahulu. Yaitu itu adalah 8,5 head. Head itu adalah perbedaan tekanan, biasanya dilihat dari ketinggian ya. Jadi H dari lantai 5 itu adalah 8,5 ditambah 2, kemudian dikurangi 1,2. 8,5 lihat di gambar ya, di situ ada jarak antara atap dengan lantai 5 di titik B itu 8,5.
sedangkan 2 itu adalah dalamnya pipa yang ada di lantai 5. Coba dilihat setelah pipa itu masuk ke lantai 5, di situ ada 2 ketinggian ya. Kalau H itu yang dilihat adalah sumbu Y-nya atau ketinggiannya. 8,5 ditambah 2 dikurangi 1,2. 1,2 itu adalah tinggi alat plumbing yang terjauh. Alat plumbing yang terjauh di sistem 1 adalah kloset. Dengan tingginya adalah 0,6 ditambah 0,6. Yaitu 1,2. Sampai di sini ketemu Satria? Ya, Bu. Paham? 8,5 ditambah 2 dikurangi 1,2. Tahu yang bagian mana? 1,2-nya tadi yang mana, Bu? Dari mana? 1,2 adalah tinggi alat plumbing terjauh dari sistem itu. Sistem 1 itu alat plumbing terjauhnya apa? Kloset, Bu, ya? Kloset. Nah, ketinggiannya berapa? Tinggian Tinggi klosetnya. Berapa? Itu ada kan angka 0,6 ditambah dengan 0,6. Ketemu, Satria? Oh, tingginya itu 1,2, Bu. Ya, 1,2 dari 0,6 tambah 0,6 gitu ya, paham ya? Oh, iya, Bu, ya, Bu. Oke, jadi H itu tadi adalah 8,5 ditambah 2 dikurangi 1,2. Ketemunya adalah 9,3. Paham, Satria? Iya, Bu, ya, Bu. Oke, kemudian setelah H, yang harus dicari lagi adalah H1. H1 atau HS, biasanya sama ya. H1 atau HS itu adalah head status untuk masing-masing alat plumbing. Jadi HS atau H1 itu adalah head untuk masing-masing alat plumbing yang bisa dilihat di tabel 3.14. Coba dibuka, Satria. Di tabel 3.14 itu ada nama alat plumbing dan ada tekanan yang dibutuhkan. Nah, HS ini tergantung dari alat plumbing yang terjauh dari sistem itu. Tadi alat plumbing yang terjauh dari sistem 1 itu apa, Satria? Kloset, Bu. Kloset. Nah, di situ kloset dilihat tekanannya berapa yang dibutuhkan tekanannya. Kloset. Sudah ketemu tabel 3.14? Kloset tekanan itu 0,7, Bu. Ya, 0,7 ya. Satuannya adalah kilogram per cm persegi. Kita samakan dengan satuan yang ada dengan head di sini. Dikalikan 10 untuk sama satuannya menjadi meter. Jadi di sini adalah 7. Itu ya. H1 atau HS-nya adalah 7. Oke, kemudian apalagi yang harus kita cari? Satria, H sudah, H1 sudah. Setelah itu? Bu, panjang pipa kah? Ya, L ya, L besar. L besar atau atau panjang pipa lurus atau pipa utama. Nah, untuk di sistem 1, itu panjang pipanya adalah, diperhatikan ya, jadi panjang pipanya adalah 2 ditambah 3, kemudian ditambah 8,5. Ya, jadi dari A ke B itu adalah panjang pipa lurus. Paham, Satria? 2 ditambah 3 ditambah 8,5. Iya, Bu. Satria? Iya, Bu. Paham ya? Iya. Jadi totalnya berapa? Totalnya
2 ditambah 3 ditambah 8,5. 13,5 ya. Oke, 13,5. Tuh ya, kemudian yang dicari adalah berikutnya L kecil atau panjang pipa lurus untuk pipa cabangnya. Nah, untuk pipa cabangnya berarti kita harus menghitung panjang pipa yang belum kita hitung untuk sistem 1. Jadi dari B, tadi kan L besarnya itu dari A ke B gitu ya. Nah, untuk yang L kecil itu berarti dihitung dari B menuju ke D5. Jadi tolong diperhatikan, B menuju ke D5 itu adalah 0,3 ditambah 2, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 3, ditambah 0,9, ditambah 0,9, ditambah 0,3, ditambah 0,6, ditambah 0,1, ditambah 0,6. Paham, Satria? Pipa cabang. Paham, Satria? Ya, Bu. Paham nggak tadi L kecilnya dihitung dari mana ke mana? Dari itu nah, Bu, yang 0,3. Dari Ya, B, B 0,3 tambah 2. Tambah 2 tambah 1. Yang tambah 3. Terus? Tambah 0,9. Tambah 0,9 lagi, tambah 0,3, tambah 0,6, tambah 0,1, baru tambah 0,6, Bu. Ya itu, Bu, ya? Ya, totalnya berapa? Total, sabar, Bu. Totalnya 10,7 ya, Bu? Oke, betul. Nah, setelah kita identifikasi semua, maka kita bisa hitung ya. Tadi sesuai dengan persamaan tadi, R sama dengan 1000 dikalikan H minus H1. Ya, berarti hanya tadi adalah 9,3 dikurangi H1-nya adalah 7, ya kan? Dibagi dengan K, K-nya kita ambil yang tipikal ya, yang tengah-tengahnya aja, 2,5 dikalikan dengan L besarnya tadi adalah 13,5 ditambah 10,7. Berapa, Satria? Berapa? Sabar, Bu. Sabar ya. Bentar, Bu. R-nya tadi adalah 1000 dikalikan 9,3 dikurangi 7, ya kan? Kemudian dibagi dengan K-nya adalah 2,5 dikalikan 13,5 ditambah dengan 10,7. Ketemu berapa untuk sistem 1? 1000.
Berapa tadi, Bu? Kayak mana tadi cara ngitungnya, Bu? Itu tuh ada, kelihatan nggak? Saya kasih note di screen. Lihat ya. Anu, Bu. 38,1. 38,1 1. atau 01? Oh, 01, Bu. Ya, 38,01. Ini ya, satuannya adalah milimeter per meter. Meter. Ya, di buku 37,2, di kita 38,01. Ya, perbedaannya mungkin dari penggunaan angka di sini ya. Kita menggunakan 2,5, sedangkan di buku itu belum tentu menggunakan koefisien yang sama dengan kita. Oke, untuk yang sistem kedua, Satria bisa pilih temannya satu. Laki-laki ke perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan. Anu, Rani, Bu, Rani. Rani, tes suara Rani. Iya, Bu. Oke, Rani, tadi paham ya untuk mencari nilai kerugian gesek di lantai 5 untuk sistem 1. Paham? Iya, Bu. Paham, oke. Jika paham, maka Rani silakan menghitung untuk sistem 2, ya, nilai kerugian gesek untuk lantai 5 sistem 2. Ya, nilai R-nya itu sama menggunakan persamaan itu Rani ya. Jadi 1000 dikalikan, nah yang kita harus cari itu adalah nilai H-nya. Nilai H-nya kira-kira sama nggak? Sama, Bu. Sama ya, karena posisi pipanya sama. Jadi 8,5 ditambah 2. Dikurangi, nah yang dikurangi ini beda. Ntar saya tulis dulu di sini ya. H yang di sini itu sama dengan 8,5 ditambah 2. Nah, dikurangi ketinggian alat plumbing terjauh di sistem yang kita hitung, yaitu sistem 2. Di sistem yang kedua, alat plumbing terjauh, alat plumbingnya apa, Rani? Peturasan tangki gelontor otomatis, Bu. Oke, peturasan ya. Jadi ketinggiannya berapa di situ? Peturasannya? 2,4 ditambah 0,6, Kak, Bu. Iya. Berarti 3 ya? Ya. Ya, jadi 8,5 ditambah 2 dikurangi 3. Berapa, Rani? 7,5, Bu. 7,5. Itu adalah H untuk sistem yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kita mencari apa, Rani? H1, Bu. H1. H1 tadi gimana cara nyarinya? Berdasarkan tabel? Berdasarkan tabel 3, bentar, Bu. Berdasarkan tabel 3.14, Bu. Ya, berdasarkan tabel 3.14. Nah, kita cari alat plumbing yang terjauh. Alat plumbingnya tadi apa? Peturasan ya. Peturasan di situ 0,4. ada ya? Bukan 0,4, Kak, Bu. Oh iya, 0,4 ya. Karena ini peturasannya hanya satu jenis yang ada di tabel 3.14, maka kita gunakan 0,4. Disamakan satuannya, jadi dikali 10 ya. 4. Kemudian apa lagi yang harus dicari, Rani? Cari L-nya, Bu. Oke, L-nya tadi untuk sistem 1, L-nya berapa? L di sistem 1 tadi 13,5, Bu. Ya, 13,5. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 8,5. Gitu kan ya. Nah, untuk yang sistem 2, L-nya adalah berapa, Rani? Itu yang saya tulis berapa? 0.
0 ya. Jadi kalau misalkan satu lantai itu ya pipa utama itu hanya dihitung untuk satu sistem saja. Jadi jika sistem 1 itu jika sudah dihitung di sistem 1, maka di sistem 2 itu L-nya tidak perlu dihitung lagi. Prinsip dari L besar dan L kecil itu adalah jadi panjang pipa itu hanya dihitung satu kali saja. Ya, tidak dihitung dua kali. Jadi misalkan tadi L besar itu kan 2 ditambah 3 ditambah 8,5 di sistem 1 sudah dihitung, maka di sistem 2 tidak usah dihitung lagi. Nah, untuk yang L kecil itu dicari. Tadi yang tidak dihitung yang mana? Tadi untuk sistem 1 dihitung mulai dari 0,3 sampai 0,6 gitu kan ya. Nah, untuk yang sistem 2 berarti dicari yang belum dihitung. Yang belum dihitung mulai dari 4 sampai dengan ujung sistemnya yaitu 2,4. Ya Rani ya? Iya, Bu. Jadi yang mana? Jadi 4 ditambah 1 ditambah 0,8 ditambah 0,8 ditambah 3 ditambah 0,3 ditambah 0,6 ditambah 0,1 ditambah 0,4 Kak, Bu. Ya. Jadi totalnya Totalnya 13, Bu. Totalnya 13 ya. Iya. Oke. Berarti di sini L kecil 13. Benar ya? Coba saya hitung 4 tambah 1. Berapa? 13 atau 12 ya, Ran? Bentar, Bu. Saya hitung ulang. 13, Bu. 4 ditambah 1 ditambah 0,8 ditambah 0,8 ditambah 3 ditambah 0,3 ditambah 0,6 ditambah 0,1 sama ditambah 2,4 kan, Bu? Iya, 13 ya. Oke, berarti ketemu L kecilnya 13. Nah, kita masukkan ke rumus itu tadi. L sama dengan R ya, 1000 dikalikan H dikurangi H1, berarti 7,5 dikurangi 4, ya. Kemudian dibagi dengan 2,5 dikalikan 0 ditambah 13. Ini ya, berapa? 10,76, Bu. 10,77. 10,77? Hanya 2,5, Kak, Bu. Iya. 1000. Salah, Bu. Bentar, Bu. 107,69. 107,69. Itu ya, di buku 100 ya, kurang lebih dengan yang ada di buku. Gitu ya. Terus kemudian tadi Rani, oke Rani terima kasih. Silakan pilih temannya satu lagi. Laki-laki atau perempuan ya, Bu? Gantian, laki-laki. Sube, Bu. Siapa? Subeidi. Subeidi. Silakan Subeidi. Ya, Bu. Oke. Subeidi silakan dihitung di lantai 4 sistem 1. Kita identifikasi dulu ya, hanya. Bentar, hanya itu adalah
Hanya berarti dari atas sampai ke C ya. Jadi di situ ada 10, kemudian ditambah dengan 10 ditambah dengan 2, ditambah dengan 2, ya, kemudian dikurangi 1,2. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Jadi berapa itu? Ditambah, 10? Ditambah 10, ditambah 2, ditambah 2 sama ditambah 1,2. Kok ditambah? Dikurangi dari alat kelamin yang terjauh. Alat kelamin yang terjauh itu tadi kan untuk sistem 1 kan kloset. Paham nggak, Subedi? Paham, Bu. Ya, jadi ini yang dilihat di gambar ya. Jadi ketinggian truk tank itu 10 dari atas, 10 ditambah 2, kemudian ditambah masuknya pipa ke lantai itu, dikurangi tinggi alat plumbingnya yang terjauh di sistem 1 yaitu 12,8. Nah, kemudian H1-nya berapa? H1? H1-nya 0,7, Bu. Ya, 7 ya. Kemudian L-nya? L-nya dari sistem pertama itu 13,5. Enggak, L-nya berarti 1,5 ditambah 2,5, yaitu 3,5. Paham, Supedi? Gimana, Bu? L besar. L besar itu berarti 1,5 ditambah 2. Dari B ke C. Dari B ke C. Kemudian L kecilnya sama seperti yang lantai 5 di sistem 1 ya, yaitu 10,7. Jadi R-nya di sini sama dengan 1000 dikalikan 12,8 dikurangi 7 dibagi dengan 2,5 dikalikan 3,5 ditambah dengan 10,7. Berapa, Supedi? Sama enggak? Berapa? 163,38, Bu. Oke, 163,38. Oke, paham ya sampai sini ya, Supedi? Paham, Bu. Oke, pilih salah satu temannya lagi. Anissa Sari, Bu. Anissa, silakan Anissa. Tes suara. Halo, Ibu. Ya, Anissa. Coba dihitung untuk lantai 4 di sistem yang kedua. Kita cari hanya dulu. Hanya apa yang beda di sini? Hanya itu yang beda pengurangannya, Bu. Iya, dikurangi berapa di sini? Di lantai 4 itu berarti dikurangi 2,4 ditambah 0,6. 3 tadi. Ya, dikurangi 3. Jadi di sini berapa? 10 tambah 2 dikurang 3. Berapa?
Jadi 11. 11. 11 ya. Kemudian H1-nya? H1-nya itu peturasan, Bu. 4. 4. Oke, kemudian L besarnya? 0. 0. Kemudian L kecilnya? L kecilnya itu. Berarti Sama seperti yang di atas ini ya, lantai 5 sistem 2, L kecilnya 13. Ya. 13. Jadi tinggal dimasukkan 1000 dikalikan 11. 11 dikurangi 4. Dikurangi 4. Kemudian 2,5 dikalikan 0 ya. Ditambah 13. Jadi 13 langsung. Berarti Jadi totalnya 11 dikurang 4. $215,38. berapa? 215,38. Oke. Oke, paham ya, sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini yang lain? Tiara? Salsabila? Ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya, Bu. Siapa ini? Rika, Bu. Rifka? Iya. Saya Ya? mau nanya yang koefisiennya itu dapat dari mana, Bu? Yang 2,5. Koefisiennya itu, coba dibuka di halaman 76, di bawah ya, di paragraf yang paling bawah. Koefisien K itu sebesar 2 sampai 3. Ya, jadi terserah mau pilih yang mana, mau pilih 2, mau pilih 3, atau rentang itu 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Nah, kita pakai di tengah-tengahnya. Yaitu 2,5. Kalau misalkan mau pakai 2,9, 2,6 terserah gitu ya. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Halo? Ya. Tiara ya? Iya, Bu. Untuk yang laju aliran, kalau selain pakai kurva, bisa pakai perhitungan kah, Bu, untuk mencarinya? Enggak. Jadi untuk penentuan dimensi ya, laju aliran itu dihitung berdasarkan grafik, bukan berdasarkan jumlah penghuni atau jumlah alat lambing gitu. Oh iya, baik, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Saya belum buat absennya di MOLS ya. Setelah pertemuan ini, saya akan segera buat absensi, silakan absen. Waktunya tidak banyak ya, saya akan beri jangka waktu 30 menit saja. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya lanjut sampai di ini ya. Di kolom yang ketiga itu adalah ukuran pipa. Jadi kita setelah tahu koefisien kerugian gesek, bukan koefisien ya, kerugian geseknya itu, maka kita bisa menggunakan tabel yang ada di halaman
Ya, maaf. Kita lanjut ya. Sampai di sini dulu ya. Saya mau ada tamu. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya. Halo. Halo. Tiara, mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan ya, Tiara ya. Ya, Bu. Ya, jadi nanti jangan lupa untuk absen di MOLS ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan materinya untuk sistem plumbing air bersihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kasih, Pagi, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya.